Shalom Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di kanal YouTube ini. Saya bacakan untuk kita dari Ratapan Yeremia pasal yang ketiga, ayat 49 sampai dengan ayat 57. Air mataku terus-menerus bercucuran tiada hentinya sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Mataku memedihkan jiwaku oleh sebab semua putri-putri kotaku. Seperti burung aku terus diburu oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, pikirku, binasalah aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutup telingamu terhadap keluhku dan teriakanku. Engkau mendekat ketika aku memanggilmu. Engkau berfirman, janganlah takut. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, baru saja kita membaca firman Tuhan yang bicara soal tangisan, kesedihan. Kapan ibu bapak saudara terakhir menangis, sedih, meraung di hadapan Tuhan? Kapan terakhir Anda mendengar bahwa orang berkata, udah deh nangis gak ada gunanya, sedih gak berguna, air mata semua sia-sia? Bapak ibu saudara, bersyukurlah kalau Anda masih bisa menangis. Karena sarana yang paling efektif untuk membangun dan membangkitkan kebergantungan kita, harapan kita, dan juga kesadaran kita adalah tangisan. Karena disitulah rasa kebergantungan kita dinaikkan, kebutuhan kita akan perhatian berkembang dan bertumbuh. Dan apabila campur tangan Tuhan didambakan, disitulah tempat yang paling menyenangkan. Jadi kalau andaikan ratapan itu selalu ada di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, di dalam pelayanan, ada tangisan, ada kesedihan, ada kegelisahan. Tentu kita akan mengurangi perdebatan yang tak perlu, mengurangi kesibukan-kesibukan kita yang tak berguna untuk hal-hal yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana isi ratapan tangisan daripada Nabi Yeremia di dalam pasal yang ketiga ini. Dia mulai dengan ayat 49, air mataku terus bercucuran. Sebuah ungkapan keadaan di mana kesedihan itu begitu besar, begitu mendalam, dan air mata sudah seperti mata air. Artinya tiada henti, tanpa henti, terus berulang dan terjadi. Ini ibarat seperti penggambaran terhadap doa yang tekun, yang tidak pernah berhenti. Bahkan di ayat 51 disebut mataku memengaruhi jiwaku. Di sini kita melihat bahwa mata jendela bagi jiwa, tetapi sekaligus mau menjelaskan bahwa mata lebih dari sekedar perangkat optik di dalam tubuh manusia, karena sejatinya hati kita berada di dalam mata kita. Apa yang kita lihat tidak hanya secara lahiriah tetapi juga secara batiniah. Ketika kita melihat sesuatu, tidak hanya melihat dengan mata kepala kita tetapi juga dengan mata hati kita. Artinya apa yang kita lihat bisa dan bahkan mampu menyentuh hati dan jiwa. Sehingga disitulah mata disebut memengaruhi jiwa daripada nabi yang meratap di sini. Bapak ibu saudara, dia menyebut putri Yerusalem. Ini sebenarnya siapa? Lebih banyak orang memahami bahwa putri-putri Yerusalem, putri-putri kota ini adalah
gambaran paling mungkin untuk menjelaskan penduduk Yerusalem yang digambarkan di masa pembuangan itu, digambarkan seperti putri gadis-gadis muda yang polos, yang rentan, yang mudah jatuh dan dihancurkan oleh orang-orang yang datang pada waktu itu dari Babylon dan lain-lainnya. Artinya di sini kita melihat ada kerentanan, ada kerapuhan di dalam tangisan itu. Tetapi menariknya di sini Nabi meratap bukan tentang dirinya, tetapi tentang orang-orang di sekelilingnya. Di sini Nabi meratap bukan tentang hal-hal yang duniawi, tetapi hal-hal yang sangat-sangat surgawi. Hal-hal yang sangat bicara soal kedalaman yang paling dalam dari hidup itu sendiri. Bagaimana keadilan, bagaimana kebenaran, bagaimana kasih, bagaimana perhatian dibutuhkan di zaman itu. Sehingga dia meratap begitu dalam. Dan lalu disebut, dia digambarkan, Nabi itu menggambarkan dirinya seperti burung yang diburu. Dia memang bebas dan mampu terbang, tetapi dia tidak punya tempat benteng, tempat perlindungan. Jadi kapan saja dia bisa diserang, kapan saja dia bisa mengalami kehancuran. Dan disitulah dia digambarkan seperti nabi yang tak berdaya, tak punya benteng tempat bernaung, perisai di tengah hidup ini. Dan lagi-lagi disebut, dia menderita atau mengalami siksaan itu tanpa sebab. Dan memang itulah sejarah nabi dan rasul. Mereka menderita, disiksa tanpa sebab. Jadi kalau Anda menderita tanpa alasan yang dapat kita pikirkan, itu Anda sedang berada dalam perjalanan bersama hamba-hamba Tuhan, para rasul, para nabi yang menderita bukan karena dosa dan kesalahan mereka. Bahkan di ayat 53 disebut dia dilempar ke jurang. Di dalam tradisi timur dekat kuno, kalau sumur itu berisi air, ia digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika sumur itu kering, digunakan untuk penjara. Jadi orang dimasukin ke sana untuk memberikan sebuah hukuman, dengan harapan tidak ada tempat di mana dia bisa minta tolong. Karena orang-orang yang lalu lalang tidak akan bisa mendengar suaranya dari kedalaman itu sendiri. Jadi apa yang digambarkan oleh Nabi Yeremia di sini adalah dia sedang meratap, berada di kesedihan, di situasi pengalaman yang terendah, titik terendah dalam pengalamannya sebagai manusia. Di titik di mana keputusasaan yang tak terkatakan, keputusasaan yang begitu ekstrim. Bahasa timur dekat kuno itu ini disebut Sheol, dunia orang mati, sama seperti digali lubang, dikubur orang di sana, tempat di mana kematian. Tetapi bukan hanya di situ. Di dalam ayat 53 ini bahkan eksplisit lagi ditambahkan, dia tidak hanya dimasukin ke jurang, tetapi juga dilempari dengan batu untuk memastikan bahwa dia mati. Jadi jangan masuk jurang tapi dia hidup, atau bertahan tapi dia bisa berpotensi supaya lebih mudah, lebih cepat mati. Itulah yang kita lihat di dalam penderitaan Kristus, yang disimbolkan dengan apa yang kita baca di dalam ratapan 3, bahwa Yesus masuk ke dalam titik terendah dari perjalanan kehidupan manusia itu, ke tempat maut dan di dalam kematian itu berada. Dengan cara apa? Mengatasinya dengan kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian disitulah ada titik balik, bahwa di ayat 56 kesaksian akan tangisan itu berubah menjadi Tuhan mendengar. Jadi orang yang ternyata tak mendengar dari jurang kedalaman lubang sumur atau bor itu, tetapi kemudian orang bisa mendengar, orang bisa menerima, tidak bisa mendengar tetapi Tuhan bisa mendengar. Dan disebut Tuhan itu dekat di ayat 57. Kepada siapa? Orang yang mau berseru kepadanya. Jadi ketika kita sibuk dengan tangisan kita, dengan air mata kita, kita tidak boleh lupa bahwa salah satu unsur
dari tangisan, kesedihan yang mendalam kita itu adalah mengandung harapan akan Tuhan, mengandung penyerahan diri kepada Tuhan, mengandung seruan kepada Tuhan. Nah, kenapa kadang kita larut dengan air mata sehingga orang sampai bilang air mata itu sia-sia? Karena kita kehilangan harapan, karena kita kehilangan seruan dan permohonan kita akan Tuhan. Dan ditutuplah kemudian dengan Allah yang berfirman, jangan takut. Itulah puncak akhir daripada ayat 57 di sini. Unang ho mabiar, jangan takut. Karena apa, Ibu Bapak Saudara? Takut itu adalah masalah psikologis, tetapi di sisi yang sama dia berwajah dua. Takut itu masalah psikologis, tetapi di situ tempat iblis bekerja. Ketika Firaun itu ketakutan, bayi-bayi laki-laki dari orang Ibrani itu diminta supaya dibunuh. Ketika Herodes itu ketakutan, dia membunuh anak dengan orang berumur 2 tahun ke bawah. Maka takut itu biasa, tapi please jangan dipelihara. Tuhan memberkati kita, semoga berguna. Shalom.